Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua karunia nikmat yang sangat banyak. Kita bersyukur atas nikmat agama Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat-nikmat yang lainnya dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga pada malam hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan pengajian kita, yaitu mempelajari tafsir Al-Quran, khususnya yaitu tafsir juz Ammah atau juz 30. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tafsir surah Al-Maun. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir surah Al-Maun. Setelah sebelumnya kita membahas tafsir surah Al-Kautsar. Sebelum kita membahas tafsir surah Al-Maun, kita ulangi sedikit dari tafsir surah Al-Kautsar secara global, ya. Kesimpulan bahwasanya surah Al-Kautsar adalah surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hiburan, sebagai hiburan untuk beliau, karena beliau menghadapi berbagai macam ujian, ya, cobaan yang sangat banyak. Ya, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW diuji dengan wafatnya istri beliau yang paling beliau cintai, yaitu Siti Khadijah. Ya, kemudian beliau juga dikucilkan di kaumnya, ya, oleh masyarakat Quraisy ketika itu. Ya, kemudian juga beliau dicela, dikatakan abtar oleh orang-orang Quraisy, ya. Abtar karena beliau tidak memiliki anak laki-laki, ya. Beliau punya anak laki-laki, tapi kesemuanya anak laki-laki beliau itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Ya, sehingga beliau dicela oleh masyarakatnya dengan sebutan abtar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar ini sebagai penghibur, ya, sebagai hiburan untuk Nabi SAW, ya. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar, ya. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, ya. Al-Kautsar bisa ditafsirkan dengan kebaikan yang banyak, atau bisa juga ditafsirkan dengan maksudnya Al-Kautsar adalah sungai Al-Kautsar, ya, dan telaga Al-Kautsar. Rasulullah diberikan oleh Allah yaitu telaga pada hari kiamat kelak yang dinamakan dengan telaga Kautsar. Ya. Juga di sorga kelak beliau diberikan sungai, yang sungai tersebut adalah sungai Al-Kautsar. Ya. Inilah kebaikan yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sebagai bentuk syukur, Allah perintahkan beliau untuk mendirikan sholat dan berkurban, ya. Fasalli li rabbika wanhar, ya, maka sholatlah kamu wahai Muhammad untuk Rabbmu, ya, untuk Tuhanmu, dan berkurbanlah, ya. Karena tidak ada bentuk syukur yang paling bagus, ya, kecuali sholat. Seseorang yang mendirikan sholat berarti dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya Nabi SAW sholat,
ya, bukan cuma sholat wajib saja, bahkan sholat sunnah ya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi jika sholat malam sampai kakinya bengkak ya, sampai kakinya bengkak karena saking lamanya beliau berdiri ya. Ketika ditanya oleh istrinya Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu lama sekali sholat malamnya ya, sampai kaki engkau ini bengkak, padahal engkau adalah orang yang sudah diberikan oleh Allah ampunan dosa ya, sudah diampuni dosa-dosanya ya, yang telah lalu maupun yang akan datang, sudah dijamin surga. Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur ya. Nah, beliau sholat sebagai bukti rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang banyak bersyukur, maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita cukupkan dengan sholat wajib, sholat sunnah juga harus kita usahakan kita kerjakan ya. Sholat rawatib, sholat malam, sholat duha, sholat witir, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak ya. Perbanyak sujud, karena itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah ya. Kemudian Rasulullah juga diperintahkan sebagai bentuk syukur atas segala kenikmatan kebaikan yang Allah berikan, yaitu dengan berkurban ya, wanhar, berkurban. Makanya Rasulullah SAW ya, beliau tidak tanggung-tanggung kalau berkurban ya. Beliau berkurban ya, entah berapa puluh ekor onta ya, berapa puluh ekor kambing ya, beliau tidak tanggung-tanggung kalau berkorban ya, habis-habisan beliau berkorban ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berkorban ya, berarti dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur ya. Inna syani'aka huwal abtar ya. Allah Subhanahu wa taala ya menghibur Nabi SAW karena ketika itu beliau diberikan gelar abtar ya, dihina. Muhammad abtar, kata orang-orang Quraisy ya, abtar karena apa? Karena anak laki-lakinya meninggal semua sehingga tidak ada yang meneruskan nasabnya ya. Orang-orang Arab bilang kalau seseorang tidak punya anak laki-laki berarti tidak tersambung lagi nasabnya kan ya, karena nasab itu diambil dari jalur laki-laki ya. Karena Rasulullah punya anak ya, 3 anak beliau yang laki-laki meninggal semua ya, meninggal semua ya. Anak beliau yang laki-laki ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, meninggal semua, sehingga kata orang-orang Quraisy itu anaknya Muhammad meninggal semua, nggak ada lagi yang meneruskan nasabnya ya, nggak ada, sehingga beliau diberikan gelar abtar ya, abtar. Tapi kata Allah, apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, udah kamu bukan abtar. Yang abtar itu adalah yang menghina kamu. Apa maksudnya abtar yang dimaksud oleh Allah? Yaitu terputus dari kebaikan, terputus dari rahmat Allah ya. Dan ini ayat berlaku sampai kapanpun. Siapapun orang yang menghina Nabi SAW ya, semenjak diturunkannya ayat ini sampai hari kiamat, siapapun yang menghina Nabi SAW, maka dia akan terputus dari rahmat Allah, terputus dari kebaikan ya. Bisa saja dengan sebab itu Allah timpakan azab ya, di dunia maupun di akhirat ya. Dan kita bisa saksikan ya, berapa banyak orang-orang yang menghina Nabi SAW, Nabi yang mulia dihina. Apa yang terjadi? Ada yang setelah itu langsung diazab oleh Allah, entah mungkin kecelakaan, entah mungkin terbakar, entah matinya menggenaskan, kan seperti itu banyak ya. Ada ya, orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad ya, dengan unsur penghinaan terhadap beliau ya. Atau ada juga orang yang menghina mungkin dengan kata-kata ya, dengan gambar, dengan lihat bagaimana nanti mereka ya, mereka terputus dari kebaikan ya. Dan tidak sedikit di antara mereka yang Allah timpakan azab seketika, langsung ditimpakan azab ya, entah mungkin kena penyakit, entah mungkin apalah ya,
Karena memang ayat ini berlaku ya, inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, yang menghina kamu adalah yang abtar ya. Makanya orang-orang yang menghina Nabi ya, di zaman Nabi, orang-orang Quraisy yang menghina Nabi, kesemuanya mereka meninggal dalam keadaan menggenaskan ya. Contoh Abu Jahal ya. Abu Jahal setiap hari menghina Nabi ya, mencela beliau ya. Bagaimana keakhirannya Abu Jahal? Abu Jahal mati dalam keadaan terhina ya, di perang Badar terhina, matinya terhina ya. Bagaimana Allah menghinakan Abu Jahal, yaitu dengan dibunuh oleh 3 remaja ya, 3 anak kecil yang umurnya mungkin sekitar belasan tahun ya. Bayangkan ya, Abu Jahal pemimpin Quraisy ya, pemimpin perang ketika itu di perang Badar, perang Badar ya. Abu Jahal orang yang berwibawa, pemimpin Quraisy, tapi tewas di tangan siapa? Tewas di tangan 3 pemuda ya, 3 pemuda, 3 anak kecil umurnya mungkin 12-13 tahun ya, dikeroyok nah, terhina. Kemudian yang terakhir kali membunuh Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang ya, miskin ya, sahabat Nabi yang dulu pernah disiksa oleh Abu Jahal ya. Abu Jahal dahulu menyiksa Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud ini adalah dari ya, kalangan orang-orang miskin ya. Kemudian juga postur tubuhnya ya, adalah postur tubuh yang sangat kurus sekali ya. Ibnu Mas'ud inilah yang pada akhirnya membunuh ya, di akhir hayatnya ya, Abu Jahal ya, dibunuh oleh Ibnu Mas'ud ya, di perang Badar ya. Bayangkan ya, Allah muliakan Ibnu Mas'ud, yaitu membunuh orang yang paling jahat ya. Kemudian Abu Jahal terhina dengan keadaannya seperti itu ya. Dan banyak lagi orang-orang Quraisy yang lainnya yang menghina Nabi, akhirnya ya Allah timpakan apa? Allah timpakan ya, azab kepada mereka ya. Jadi ayat ini berlaku sampai kapanpun ya. Orang yang menghina Nabi berarti dia adalah orang yang terputus ya, orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan hanya sekedar menghina Nabi saja ya, menghina syariat Nabi ya, menghina sunnah Nabi juga termasuk. Menghina sunnah Nabi ya, ada sunnah Nabi dilecehkan, misalkan dihina ya. Ini juga termasuk, berarti dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus dari kebaikan-kebaikan. Ya, di zaman Nabi SAW pernah ada seseorang yang meremehkan sunnah Nabi. Ada orang makan tapi pakai tangan kiri, padahal harusnya pakai tangan kanan kan, karena Nabi menyuruh pakai tangan kanan ya, makan tangan kanan. Ada orang makan tangan kiri makan. Nabi lihat ya, Nabi tegur ya, Nabi tegur dia, kul biyaminik, kata Nabi, makan dengan tangan kananmu. Apa kata orang tersebut? Dia bilang kepada Nabi, la astati', gak bisa katanya. Dia meremehkan sunnah Nabi, padahal sepele ya, tinggal pindah aja makanannya ke tangan kanan, udah. Dia bilang gak bisa katanya. Meremehkan ya, meremehkan satu sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Ya sudah, kalau emang gak bisa, kalau emang gak bisa ya sudah. Apa setelah itu yang terjadi? Tangan kanannya gak bisa bergerak ya. Dan ini nyata ya, dalam hadis disebutkan seperti itu ya. Akhirnya tangan kanannya tidak bisa bergerak karena dia tadi bilang tidak bisa ya, padahal bisa sebenarnya, tapi karena dia meremehkan ya, karena dia tidak peduli dengan sunnah Nabi, akhirnya betul-betul Allah timpakan seketika, Allah jadikan tangan kanannya tidak bisa bergerak gara-gara menghina sunnah Nabi ya. Makanya kita hendaknya mencintai apapun itu sunnah Nabi ya, meskipun kita tidak bisa mengerjakannya ya, meskipun mungkin kita belum mampu untuk melakukan sunnah tersebut ya, karena mungkin keterbatasan kemampuan kita, tapi kita cinta dengan sunnah tersebut ya, tidak kita hina ya, tidak kita lecehkan ya, meskipun kita tidak mengamalkannya ya. Misal contoh ya,
Salat malam ya. Salat malam mungkin kita tidak sanggup ya, mungkin kita kelelahan semuanya. Tapi kita jangan sampai menghina salat malam. Ya. Jangan sampai kita mencela salat malam. Ya. Misalkan apa lagi ya? Banyak sunah-sunah Nabi ya. Ya, kita harus mendukung ya. Kalau misalkan ada seseorang yang dia ingin mengikuti Nabi SAW ya, mengamalkan sunnah-sunnahnya ya, yang dia lakukan tersebut harus kita dukung. Alhamdulillah kamu bisa mengamalkan ya. Saya belum bisa ya, doakan semoga saya bisa juga ya. Ada misalkan orang melaksanakan puasa sunnah ya, Senin, Kamis ya, puasa Ayyamul Bid misal. Ini kan sunnah Nabi. Kita nggak sanggup mengerjakan, kita nggak usah menghina ya. Nggak usah kita menghina ibadah puasa tersebut ya. Tapi justru kita malah mendukung. Alhamdulillah kamu bisa melaksanakannya, saya belum bisa ya, mudah-mudahan saya bisa ya. Nah, meskipun kita tidak bisa mengamalkannya, tapi kita ya senang ya, kita cinta dengan amalan tersebut. Baik. Nah, inilah kesimpulan dari tafsir surah Al-Kautsar. Kita lanjutkan ke tafsir surah Al-Ma'un. Ya, surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Ya. Al-Ma'un artinya adalah barang berharga. Ya, barang berharga. Para ulama tafsir menafsirkan tentang makna Al-Ma'un ya, ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, Al-Ma'un artinya adalah barang-barang berharga. Jadi apapun barang berharga itu termasuk kategori al-ma'un. Kemudian tafsiran yang kedua, al-ma'un maknanya adalah barang-barang rumah tangga ya, barang-barang rumah tangga ya. Meskipun dalam hal penafsiran al-ma'un ini ada 2 pendapat, tapi dalam hal perbedaan pendapat di ilmu tafsir itu bukan seperti perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Kalau perbedaan pendapat dalam masalah tafsir itu, perbedaan pendapatnya itu tanawu. Tanawu itu artinya beragam ya. Tidak seperti perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Kalau perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu ta'arud ya, saling bertentangan. Misalkan yang satu berpendapat wajib, yang satu berpendapat sunnah misalnya. Nah, ini kan tidak sama ya. Tapi kalau dalam tafsir, perbedaan pendapatnya itu meskipun berbeda tapi beragam. Maksudnya beragam itu saling menguatkan ya. Jadi kedua-duanya makna tafsiran al-ma'un ini benar. Ada yang menafsirkan barang-barang berharga secara umum ya. Ada yang menafsirkan barang-barang rumah tangga, kan sama saja. Barang-barang rumah tangga ya barang-barang bermanfaat juga ya. Misalkan apa? Piring ya, lemari, kasur, panci ya. Barang-barang berharga semua ya. Nah, ini tafsiran yang satu sama lain saling mendukung. Sama tafsiran Al-Kautsar ya. Al-Kautsar itu juga ditafsirkan kenikmatan yang banyak. Ada yang menafsirkan bahwa itu adalah sungai di surga ya, atau telaga di hari kiamat. Ya, sama saja sebenarnya. Ya, Rasulullah diberikan Al-Kautsar, nikmat yang banyak ya. Nikmat kenabian, nikmat agama Islam ya, nikmat beliau masuk ke dalam surga ya kan ya, termasuk diantaranya nikmat itu adalah Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar. Jadi saling menguatkan ya, tidak saling bertentangan. Baik, makanya di setiap tafsir Al-Quran itu ya, berbagai macam tafsiran itu saling menguatkan. Itu namanya tanawu ya, tidak bertentangan ya, tapi beragam, saling satu sama lain saling melengkapi, saling menguatkan. Baik. Surah Al-Ma'un dikatakan bahwasanya surah Al-Ma'un ini adalah surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah. Kenapa dikatakan bahwasanya surah Al-Ma'un surah Makkiyah? Karena membicarakan tentang orang-orang musyrikin Quraisy, ya, orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Ma'un adalah termasuk surah Madaniyah. Ya, surah Madaniyah. Ya, kemarin sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan Makkiyah
apa yang dimaksud dengan madaniyah ya. Kalau Makkiyah itu surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah 13 tahun pertama ya. Nabi berdakwah 23 tahun, 13 tahun kan di periode Mekah ya. Nah, ayat atau surah yang turun di 13 tahun ini itu namanya Makkiyah karena Nabi belum hijrah ke Madinah. Kemudian 10 tahunnya setelah itu ya, itu periode Madinah ya, atau Nabi setelah hijrah ya. Nabi sudah hijrah ke Madinah, beliau 10 tahun di Madinah. Apabila ada ayat surah yang turun ketika itu maka dinamakan dengan surah Madaniyah. Surah Al-Ma'un dikatakan juga surah Madaniyah. Kenapa? Karena di dalam surah ini ada ayat yang membicarakan tentang sifat orang munafik ya, sifatnya orang munafik ya, di ayat yang keempat itu nanti ya, di ayat keempat, di ayat ke-5 ya, di ayat ke-6, 3 ayat ini ya. Ayat keempat, ayat ke-5, ayat ke-6 itu ayat yang membicarakan tentang sifat orang munafik. Sedangkan orang munafik baru ada di mana? Di Madinah ya. Kalau di Mekah adanya cuma orang-orang musyrikin ya, musyrikin, orang-orang kafir ya. Abu Jahal, Abu Lahab ya, dan teman-temannya itu orang-orang musyrikin. Belum ada orang munafik ketika itu. Orang-orang munafik adanya di mana? Di Madinah. Nah, maka akhirnya para ulama menyimpulkan bahwasanya surah Al-Ma'un ini ya, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Nah, maka para ulama menyimpulkan bahwa sebagian ayatnya turun di Mekah, sebagian ayatnya turun di Madinah ya. Sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Wallahu a'lam ya. Mungkin kalau kita pilih ya, ayat pertama, ayat kedua, kemudian ayat ketiga itu adalah Makkiyah ya, karena membicarakan tentang orang-orang musyrikin Quraisy ya. Ayat keempat, kelima dan keenam itu membicarakan orang-orang munafik, berarti ini ayat Madaniyah ya. Kemudian ayat yang ketujuh ya, ayat yang ketujuh ini adalah Makkiyah ya, karena juga masih berkaitan dengan orang-orang musyrikin Quraisy ya. Wallahu a'lam ya. Tapi sebagian ulama tetap menyimpulkan bahwa surah Al-Ma'un adalah surah Makkiyah kata mereka. Ya, surah Makkiyah. Wallahu a'lam ya. Baik. Kita coba jelaskan ya satu persatu, ayat per ayat ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Tahukah kamu wahai Muhammad ya, orang-orang yang mendustakan agama ya, orang-orang yang mendustakan agama. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ya. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu ya. Ini metode dalam hal menyampaikan ilmu ya. Kenapa Allah bertanya? Bukan Allah tidak tahu ya, tapi Allah ingin menjelaskan kepada nabinya ya tentang orang-orang yang mendustakan agama ya. Buktinya apa? Allah tahu ya. Buktinya di ayat selanjutnya Allah jawab ya, Allah jawab dengan menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang mendustakan agama ya. Dan metode ini seringkali juga kita pakai ya. Mungkin kita ingin mengajarkan anak kita ya, atau mungkin kita sebagai guru di sekolah mengajar murid-murid kita, pasti kita terkadang menggunakan metode ini, metode pertanyaan ya, metode pertanyaan. Kita ingin mengajar anak kita tapi dengan metode pertanyaan dulu ya. Misal, wahai anakku, tahukah kamu berapa rukun iman itu? Nah, padahal kita tahu jawabannya kan. Kita bertanya kepada anak kita bukan karena kita tidak tahu, tapi kita ingin menguji anak kita. Tahu nggak dia? Nak, kamu tahu nggak rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6 katanya. Kamu tahu nggak rukun Islam ada berapa? Ya. Nah ini kan metode ya, dan ini adalah metode yang sangat menarik ya, agar orang fokus memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan ya. Rasulullah SAW juga terkadang menggunakan metode ini dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat ya.
Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengucapkan kalimat, ala uallimukum bi kalimat, ya, ala ukhbirukum, ya, ala ukhbirukum, kata Nabi, maukah kalian aku kabarkan, ya. Nah, ini juga kan metode untuk supaya menarik orang fokus, ya. Dan gitu harus dilakukan, ya, oleh orang yang menyampaikan ilmu. Karena kalau misalkan langsung disampaikan, mungkin orang tidak perhatian, ya, mungkin orang tidak fokus terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Tapi kalau misalkan kita sampaikan, kalian tahu nggak Nabi terakhir siapa, misalkan, ya, anak-anak kecil, misalkan anak-anak TK, ya, kalian tahu nggak Nabi terakhir siapa? Nah, akhirnya mereka fokus kepada perhatian mereka kepada kita, kan, seperti itu. Ya, beda kalau kita langsung sampaikan, ya, mungkin dia mungkin ada yang nggak perhatikan sebagainya. Apalagi kalau anak kecil, ya, anak kecil tentu kita sering-sering menggunakan metode ini, ya. Anak-anak TK misalkan, anak TK nggak mungkin kita langsung sampaikan, ya, kita sekarang bercerita tentang Nabi Muhammad misalkan, ya. Mungkin dia ada yang ngantuk, ada yang main-main sana. Tapi kalau misalkan kita pancing dulu mereka, ya, hai kalian anak-anak, ya, maukah kalian mendengarkan kisah Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad itu? Nah, akhirnya apa, mereka fokus perhatiannya terhadap kita, ya, seperti itu. Baik. Allah bertanya, ara'aita, ya, wahai Muhammad, tahukah kamu alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama, ya. Ad-din, ya, ad-din kalau kita terjemahkan itu artinya agama, ya. Ad-din itu agama. Tapi kalau tafsirannya itu adalah al-jaza. Al-jaza itu artinya balasan, ya. Ad-din juga bisa ditafsirkan dengan hari kiamat. Nah, jadi bahasa Arab itu luas, Mas. Satu kosakata itu maknanya bisa banyak, ya. Bahkan ada yang 3 sampai 5 makna, ya. Maka kalau ad-din yang dimaksud Allah di sini maksudnya adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Makanya kalau kita baca surah Al-Fatihah ada ayat Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ya, yang menguasai hari pembalasan, Yaumiddin, ya. Kalau diartikan hari agama nggak tepat, ya. Meskipun ad-din bisa diartikan agama, tapi kalau diartikan Maliki Yaumiddin yang menguasai hari agama, ya, nggak tepat, ya. Jadi artikan yang menguasai hari pembalasan, ya. Kalau di surah Al-Maun ini mungkin kalau diartikan agama masih sesuai, ya. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, masih sesuai, ya. Meskipun makna yang lebih tepat adalah ad-din di sini hari pembalasan, ya. Hari pembalasan apa? Hari kiamat, ya, yaumul qiyamah, ya. Karena pada hari kiamat kelak ada yaumul hisab, ya, hari penghitungan amal, yaumul mizan, ada hari pertimbangan amal, ada pengadilan Allah. Pada intinya semua amal setiap hamba akan dibalas nanti, ya. Yang baik dibalas dengan pahala, ya. Yang buruk dibalas dengan dosa, ya. Hari pembalasan, ya. Kenapa Allah bertanya kepada Nabi SAW, ya, siapa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, ya. Karena orang-orang Quraisy, ya, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya. Nah, dampak buruk orang yang mengingkari adanya hari kiamat, makanya orang yang mengingkari hari kiamat itu pasti mereka akhlaknya rusak, melakukan perbuatan yang tidak baik pasti, ya. Kenapa? Karena dia tidak yakin ada hari pembalasan. Mereka mengira bahwa setelah meninggal sudah selesai, ya, tidak ada lagi pembalasan, ya. Kan orang-orang musyrikin mereka mengira bahwa kalau sudah mati ya sudah selesai, sudah, ya, jadi tanah, ya, jadi udah hancur lebur jasadnya, ya, tidak ada lagi setelah itu kehidupan, ya. Itu bagi orang yang mengingkari. Makanya mereka
hidup di dunia semaunya karena nggak tahu aturan, ya. Tidak ngerti bahwa apa yang dilakukannya itu nanti pasti akan dibalas, nggak ngerti. Ya udah, mereka hidup udah sekadar hidup di dunia, kemudian meninggal sudah, anggapan mereka seperti itu, ya. Jadi mereka ketika disampaikan tentang hari kiamat, apa kata mereka? Masa ada sih hari kiamat? Nggak ada, ya. Makanya kalau kita membaca surat yang ada di juz 29, juz 30 teman, itu hampir rata-rata membicarakan tentang hari kiamat. Kalau kita baca tuh, juz 29, juz 30, ya, dengan pengistilahkan hari kiamat itu dengan istilah yang banyak, ya. Kalau di juz 30 aja ada berapa istilah tuh? Ada al-zilzalah, ada al-qari'ah, ya. Di juz 29 itu ada surah namanya surah al-qiyamah, ya. Ya, banyak, ya. Itu semua adalah surah yang turun di Mekah, Makkiyah, ya. Allah sampaikan melalui lisan nabinya ayat-ayat tersebut kepada orang-orang Quraisy. Dengan seperti itu pun mereka masih mengingkari, nggak percaya. Mereka nggak percaya bahwa bumi ini nanti akan hancur, bumi ini nanti akan kiamat dan sebagainya. Mereka mendustakan itu semua, ya, tidak percaya. Dan sampai hari ini, sampai kapanpun tetap masih ada orang-orang yang mengingkari hari kiamat, ya, nggak percaya mereka, ya. Terutama mungkin orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin mereka tidak percaya, ya. Kalau orang-orang yang beriman percaya, yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, ya. Kapan itunya nggak tahu kita, ya, tapi kita percaya saja, ya. Nah, orang-orang yang beriman karena yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, makanya orang yang beriman mengerti sekali bahwa setiap perbuatan akan dibalas pada hari kiamat kelak, ya. Sehingga orang-orang yang beriman sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati dalam melakukan sesuatu, ya. Mengerjakan perintah dia kerjakan, ya, larangan-larangan Allah dia tinggalkan, ya. Kenapa orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu mengingkari adanya hari kiamat? Karena kata mereka, ya, bagi mereka tidak masuk akal, ya. Inilah permasalahannya. Jika sesuatu hal yang disampaikan Allah, disampaikan Rasul, ya, yang berkaitan dengan syariat Islam harus disesuaikan selalu dengan akal, maka akan rusak agama tersebut. Pasti akan rusak, ya. Segala sesuatunya harus masuk akal, ya. Kalau urusan dunia, oke lah, sesuai dengan akal, harus masuk akal, itu urusan dunia. Tapi kalau sudah menyangkut urusan agama, nggak bisa kita harus sesuai akal terus, harus sesuai akal, ya. Urusan agama kita harus sesuai dalil, bukan sesuai akal. Karena banyak perkara-perkara dalam agama itu yang tidak masuk di akal. Sekarang contoh misalkan, siapa yang bisa membayangkan surga dan neraka? Kan nggak masuk akal, ya. Makanya kalau orang yang berbicara tentang surga ini tanpa dalil, hanya mengandalkan akal, pasti dia nggak beriman, pasti tidak beriman. Kenapa? Pasti ujung-ujungnya mengingkari, nggak ada surga dan neraka. Ketika disampaikan tentang surga, tentang neraka, mungkin orang tersebut akan balik nanya, kamu pernah emang ke surga? Ya, kamu bicarakan surga, emang pernah ke surga? Emang pernah ke neraka? Ya. Sehingga apapun harus masuk akal, harus melihat dulu dengan mata kepala. Padahal nggak semikian. Kalau kita membicarakan tentang surga dan neraka, sudah kita nggak usah menggunakan akal, tapi kita menggunakan dalil. Kenapa kita yakin bahwa surga dan neraka itu ada? Karena ada dalilnya, selesai. Allah jelaskan dalam banyak ayatnya, Rasul dalam banyak hadisnya. Tidak perlu kita harus menuntut kesemuanya itu harus masuk akal, enggak bisa, ya. Kita nggak disuruh, nggak dituntut oleh Allah untuk memikirkan itu, ya. Misalkan di surga itu seperti apa, enggak, kita nggak bisa mikirkan itu, ya. Makanya kata Nabi SAW, surga itu apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, ya. Tidak bisa
dilihat oleh mata, ya. Di dunia nggak bisa melihat kita, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, ya, tidak pernah terbayang dalam benak, ya nggak bisa kita bayangkan, ya. Meskipun misalkan Allah menjelaskan tentang gambarannya di dalam Al-Quran, Allah gambarkan misalkan jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah gambarkan sorga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya. Bisa nggak kita bayangin gimana, ya, sorga di bawahnya mengalir sungai-sungai? Pasti yang kita bayangkan salah. Kita membayangkan pasti sungai yang ada di dunia. Tentu sungai di sorga tidak demikian, ya. Misalkan dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa sorga itu memiliki taman-taman yang indah. Kita disuruh membayangkan, pasti yang ada dalam bayangan kita adalah taman yang pernah kita lihat, taman yang indah yang pernah kita lihat itu, dan itu tentunya tidak sama dengan taman yang ada di sorga, ya nggak bisa kita bayangkan. Tapi kita yakin bahwa sorga itu ada sorga itu, tanpa harus memaksakan akal kita untuk apa? Untuk memikirkannya, ya, tanpa harus kita paksakan sesuai dengan logika kita, tanpa harus seperti itu, karena ini adalah perkara gaib. Perkara gaib yang kita perlukan dalam hal ini hanyalah keimanan saja, ya, keimanan saja. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy ini, mereka tidak percaya ini, tidak percaya alam barzah, tidak percaya akhirat, tidak percaya hari kiamat. Kenapa? Karena mereka menggunakan akal. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi mereka dustakan, nggak benar, ya. Makanya mungkin masih ingat, ya, kisah Nabi Isra Mi'raj. Itu kan nggak masuk akal. Bayangkan Nabi diperjalankan Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina, ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, bayangkan. Habis itu di mi'rajkan ke langit, sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah kejadian tersebut, peristiwa tersebut, Nabi balik ke Mekah bercerita kepada orang Quraisy. Apa kata orang Quraisy? Muhammad ini nggak bener ini, ya, masa bisa berjalan dari Mekah ke Palestina satu malam, kami aja waktu sebulan baru sampai. Ini ceritanya naik lagi ke atas langit. Ya, ini Muhammad ini ngarang-ngarang cerita ini, ya. Lihat. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka mendustakan, mereka menggunakan akal, apapun harus sesuai akal. Padahal apa yang disampaikan Nabi sudah imani saja. Makanya Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama kali membenarkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq tidak menggunakan akal. Karena dia tahu bahwa apa yang disampaikan Nabi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti benar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad benar. Makanya dijuluki dengan As-Siddiq, ya. Nah, inilah yang dihembuskan oleh orang-orang liberal sekarang, Pak. Orang-orang liberal sekarang itu, ya, ingin menebar keraguan-raguan di dalam hati kaum muslimin dengan menyampaikan syubhat-syubhat seperti itu, ya. Nggak ada surga katanya, nggak ada neraka, ya. Kalau ada emang kamu pernah melihat. Nah, ini hati-hati seperti itu, ya. Ya. Hari kiamat itu nggak ada katanya. Padahal jelas sekali banyak ayat yang menerangkan tentang itu, banyak hadis yang menerangkan tentang itu. Terus apa yang menjadikan orang-orang seperti mereka itu mendustakan? Kita percaya 100% apapun yang disampaikan. Urusan dunia oke lah. Tapi kalau urusan agama tidak, ya. Urusan agama tidak demikian. Ya, harus kita menggunakan dalil, ya. Banyak sebenarnya perkara-perkara yang lain lagi, ya. Misalkan contoh lagi, ya. Orang yang menggunakan akal tentu akan mengingkari bahwa ada makhluk yang bernama malaikat. Kan kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat, ya. Apakah kita harus menyesuaikan dengan akal, harus masuk akal dulu baru percaya? Tidak. Misalkan, ya, memang kamu percaya adanya malaikat? Percaya, ya? Emang kamu pernah lihat? Segala sesuatunya harus nampak dulu, ya. Saya nggak percaya misalnya.
Karena saya nggak pernah lihat. Enggak, kita bukan masalah lihat atau bisa melihat atau tidak bisa melihat. Yang jelas kalau Allah sampaikan maka kita percaya. Dan sudah jelas Allah jadikan mereka gaib, tidak bisa terlihat. Kenapa? Ya, kita yakin bahwa mereka ada, ya. Kita imani bahwa keberadaan mereka itu ada. Allah ciptakan mereka bangsa malaikat, ya, yang Allah berikan kepada mereka beban tugas masing-masing. Setiap malaikat berbeda-beda tugasnya, ada yang bertugas ini, bertugas itu. Kita percayai semuanya itu. Meskipun tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita, meskipun kita tidak bisa melihat mereka, meskipun kita tidak bisa mendengar mereka, ya, tapi kita yakin akan keberadaan mereka. Karena apa? Karena Allah sampaikan, karena Rasul sampaikan, selesai. Tanpa harus kita paksakan, segala sesuatunya harus masuk akal, harus harus terlihat oleh mata kita. Enggak harus, ya, tidak harus. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala terkadang ingin membuktikan, ya, ingin membuktikan yang hal-hal tersebut memang betul-betul ada, ya. Seperti contoh, Allah ingin buktikan bahwa hari kiamat itu nanti kelak benar-benar terjadi. Dengan apa? Dengan Allah sedikit goncangkan bumi, ya. Allah jadikan gempa, ya, di sebagian tempat, ya. Bisa jadi, ya, bisa jadi Allah jadikan gempa di tempat tersebut karena apa? Karena mungkin mereka orang-orang yang mengingkari, atau keimanan mereka terhadap hari kiamat tersebut kurang. Sehingga Allah buktikan, jadikan gempa, jadikan tsunami, jadikan apa? Gunung meletus misal. Makanya kalau kita saksikan, biasanya yang sering terjadi musibah-musibah alam tersebut negeri-negeri, ya, negeri seperti Jepang, ya. Kita tahu Jepang, ya, mereka menyembah apa? Menyembah matahari, menyembah, ya, mungkin mereka nggak percaya akan adanya hari kiamat. Makanya Allah timpakan kepada mereka terkadang gempa bumi, ya. Itu baru sebagian kecil, ya, sebagian kecil, ya. Belum seberapa, gempa itu belum seberapa dibanding dahsyatnya nanti kelak hari kiamat, ya. Bukan sebagian daerah, bukan sebagian negara lagi yang hancur, tapi semuanya, ya, bahkan langit pun juga hancur, ya. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, tentunya kita harus meyakini hal tersebut, ya, dengan sepenuhnya, ya. Tidak kita ingkari, ya. Jangan sampai juga keimanan kita kurang terhadap hari tersebut, hari kiamat tersebut. Kita yakin. Nah, bukti bahwasanya kita yakin akan adanya hari kiamat, maka kita harus beramal soleh di dunia ini dengan baik. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita yakin ada hari pembalasan. Setiap apa yang kita lakukan pasti akan dibalas. Kita tahu ini haram, kalau kita melakukan akan dibalas oleh Allah nanti hari kiamat. Gak jadi kita, tidak jadi. Makanya seringkali Rasulullah SAW dalam hal memotivasi umatnya untuk berbuat kebaikan menyebutkan tentang hari akhir, ya. Contoh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada akan adanya hari pembalasan kelak, setiap amal akan dibalas, apa kata Nabi? Maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kenapa? Karena kata-kata yang baik yang diucapkan oleh seseorang nanti akan dibalas pada hari kiamat. Auliyasmut, kalau nggak bisa kata Nabi, diam, ya, diam dari berkata-kata yang tidak baik, ya. Sebaliknya orang yang berkata-kata yang tidak baik, ya, mungkin lisannya dia gunakan untuk menghina, untuk mencela, untuk berghibah, untuk berkata-kata yang tidak baik, ya, maka dia juga akan dibalas nanti pada hari kiamat, ya. Orang yang yakin akan adanya hari pembalasan, dia nggak mau dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya. Baik. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Mungkin seperti itu kira-kira tafsirannya, ya. Tafsiran dari ayat yang pertama ini. Nah, kemudian di ayat yang kedua Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang mendustakan hari pembalasan tersebut.
disebutkan oleh Allah. Apa di antara cirinya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, ya, menghardik anak yatim. Atau orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka sangat merendahkan siapa? Ya, di antaranya yang mereka rendahkan adalah para wanita. Kemudian di antara orang-orang yang mereka rendahkan adalah anak-anak yatim. Ya, jika ada anak yatim mereka rendahkan. Bahkan yang lebih parah, ya, ini di antara kelakuan buruk mereka, apabila misalkan anak yatim tersebut adalah orang tuanya kaya raya meninggal, tentu hartanya diwariskan kepada siapa? Anak yatim tersebut. Oleh orang-orang musyrikin Quraisy hartanya diambil. Kenapa diambil? Karena anak yatim ini sudah tidak ada lagi pelindungnya, karena bapaknya meninggal. Ya. Anak yatim, ya, disebut dengan anak yatim mala abalahu. Ya. Orang yang tidak punya bapak, ya, atau bapaknya meninggal. Ya. Man mata abuhu wa huwa lam yablugh. Ya. Man mata abuhu wa huwa lam yablugh, ya. Seseorang yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balik, ya. Inilah yang disebut dengan yatim. Ya, jadi yang disebut dengan yatim adalah seseorang yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Meskipun sebagian ulama juga menyebutkan bahwa yang dimaksud yatim adalah yang meninggal ibunya. Tapi pengertian ini masih kurang tepat, ya. Yang lebih tepat itu adalah bapak. Ya, kenapa bapak? Karena bapaklah yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga, ya, yang mencari nafkah, yang memberikan perlindungan, ya. Coba kalau misalkan seorang anak, ya, dizolimi oleh orang lain, siapa yang tampil pertama kali membela? Pasti bapaknya. Pasti bapaknya, ya. Kenapa? Karena seorang bapak, dia laki-laki, punya kekuatan fisik. Dia bisa melawan orang-orang yang mengganggu anaknya. Berbeda mungkin dengan ibunya, ya. Ibu mungkin dia seorang perempuan, ya. Meskipun dia membela anaknya, tapi kekuatannya mungkin tidak seperti kekuatan laki-laki, ya. Seperti itu. Makanya disebutkan yatim di sini karena meninggal bapaknya, ya, bapaknya. Ya, kalau meninggal ibunya juga bisa disebut yatim, ya. Sebagian ulama juga memberikan pengertian seperti itu, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena kalau meninggal ibunya, bapaknya masih ada, ya. Bapaknya masih punya tanggung jawab, ya. Punya tanggung jawab untuk melindungi anaknya, ya, untuk menafkahi anaknya, untuk melindungi, untuk mendidik. Ya. Tidak ada istilah meninggal ibunya, bapaknya lari. Ini kebanyakan seperti itu. Kebanyakan di tempat kita seperti itu. Jika misalkan anak, ya, ibunya wafat, ini anaknya masih kecil. Anaknya masih umur 2 tahun, 5 tahun, ya. Oke lah, mungkin bapaknya nikah lagi, tapi jangan sampai melantarkan anak itu. Itu anaknya itu. Ya, itu kebanyakan, ya. Ulun banyak menemui kasus seperti itu. Jika yang meninggal ibunya, anaknya ditelantarkan. Ya, bapaknya entah kemana, ya, nggak mau nafkahi lagi, ini salah. Ya, tidak benar seperti itu. Ya, harusnya seorang bapak dia tetap memberikan perhatian pada anaknya, meskipun mungkin dia sudah punya pengganti yang baru, tidak masalah, tapi dia tetap bertanggung jawab anaknya, ya. Tetap itu anaknya harus dia nafkahi, harus dia didik, harus dia besarkan, ya, harus dia nafkahi sampai dia bisa mencari pekerjaan sendiri, sampai dia menjadi orang yang sukses. Seperti itu, bukan malah ditinggalkan, ya. Terkadang diserahkan kepada keluarga mantan istrinya, biasanya seperti itu, ya. Nggak ngasih uang, kasihan, ya. Tidak demikian, ya. Tidak demikian. Nah, inilah diantara ciri orang yang mendustakan hari pembalasan, ya. Orang yang tahu akan ada hari pembalasan, pasti dia tidak ingin melantarkan anak yatim, ya. Orang yang kurang keimanannya terhadap hari kiamat, maka dia pasti semena-mena terhadap anak yatim, ya, karena nggak ngerti bahwa perbuatannya akan dibalas, ya. Orang yang menghardik anak yatim, menelantarkan anak yatim, berarti dia telah melakukan dosa besar, ya, telah melakukan dosa besar. Sebaliknya, jika seseorang memperhatikan anak yatim, ya,
Dia tahu ini anak nggak punya bapak, kasihan, yang nggak punya orang tua, dia kasih sayang, diberikan nafkah, dididik, bahkan dia asuh seperti anaknya sendiri. Maka apa kata Nabi SAW? Ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Aku bersama pengurus anak yatim di sorga seperti ini, ya. Beliau mengisyaratkan jari tengah dengan jari telunjuk, artinya dekat. Berarti orang yang mengurus anak yatim mendapatkan sorga yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita lihat siapa ada anak yatim, terutama keluarga kita, Pak. Mungkin kita punya saudara, ya, punya dangsanak, dia punya anak kecil, ternyata saudara kita meninggal, otomatis anaknya menjadi yatim. Itu ponakan kita asuh, anggap dia adalah anak kita sendiri, ya, ponakan kita, anak kita sendiri. Kita perlakukan sama dengan anak-anak kita, ya. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan di sorga, yaitu kedudukan yang tinggi bersama Rasulullah SAW. Atau mungkin anak tetangga, ya, dia mungkin baru ditinggal bapaknya, nggak ada yang nafkahi lagi, udah kita bantu, ya, kita asuh, kita sekolahkan, ya, kita biayai sampai dia sukses. Kasihan, ya, karena dia belum balik, ya, belum bisa mungkin mandiri, belum bisa, ya. Tapi kalau bapaknya meninggal setelah dia usia balik, maka tidak disebut yatim lagi, ya. Umur 18 tahun bapaknya meninggal, bukan yatim lagi, karena dia sudah balik. Apalagi kalau sudah umur 40, umur 50 bapaknya meninggal, ya. Misalkan ada orang 50, saya anak yatim, kenapa? Bapak saya meninggal, ya. Sampean umur 50 bukan anak yatim lagi, ya. Sampai sudah balik 50 tahun. Umur 18 tahun, ya. Umur 15 tahun tidak yatim lagi, ya, tidak disebut yatim lagi. Yang disebut yatim itu sebelum balik, ya. Mungkin di bawah umur 12, umur 10, umur 7 tahun itu yatim kalau bapaknya meninggal. Baik, ini saja mungkin dulu yang dapat kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan ba'da subuh. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.